Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai teknik mengembangkan contoh soal ataukah soal latihan, bahkan bisa saja termasuk juga soal tugas maupun soal-soal evaluasi. Pada pertemuan pada pembahasan yang lalu ya, kita sudah membahas tentang bagaimana mengembangkan teknik contoh soal dengan menggunakan contoh soal mono ya, dimana monokonten. Dalam video sebelumnya hanya ada dua yang ditampilkan, yaitu untuk satu jenis konten saja, jadi satu konten saja, kemudian dua konten, dan seterusnya bisa sampai 3, 4, 5. Kebetulan pada video sebelumnya saya hanya memperkenalkan dua konten dari dua konten khusus untuk konten rho sama dengan massa per volume. Oke. Kali ini kita lanjutkan pembahasan kita bagaimana mengembangkan contoh soal jika yang kita gunakan itu adalah multi nah, jadi ada multi konten di mana terdiri atas lebih dari satu jenis konten yang kita gunakan. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan pertama yang untuk dua konten. Jadi ada dua konten, yaitu revolve sama dengan gerak jatuh bebas seper 2 GT kuadrat, dan kemudian untuk gerak lurus beraturan adalah konten yang kedua. Nah, bagaimana kita mencoba meramu kedua konten ini menjadi sebuah contoh, menjadi contoh soal. Nah, saya akan memberikan teknik bagaimana kita mencoba meramu kedua konten ini menjadi sebuah contoh soal yang apik, bagus, dan cukup berkualitas. Nah, oleh karena itu langkah pertama yang kita harus lakukan adalah membuat sketsa atau desain soal. Jadi kita tidak bisa langsung begitu saja menuliskan, mengatakan bahwa sebuah benda bergerak di atas meja dan lain sebagainya. Jika ketinggiannya sekian, tentukan berapa jarak yang ditempuh. Jadi mulai sekarang jangan sekali-sekali mengembangkan soal langsung begitu saja kita buat, tetapi buatlah dulu semacam sketsa atau desain soal. Nah, hal yang berkaitan dengan kedua konten di atas, saya mengambil sebuah, saya gambar desain. Ini ada meja, kemudian ini ada balok pas berada di ujung. Jadi mula-mula balok itu bergerak dengan kecepatan konstan, ya katakanlah dia
licin. Jadi bergerak dengan kecepatan konstan hingga mencapai bibir mencapai. Nah, balok ini akan jatuh ke bawah. Nah, dari sketsa ini maka kita bisa mengetahui beberapa besaran-besaran. Pertama, kita sebut dengan besaran tinggi, dan yang berikut adalah, katakanlah ini adalah besaran jarak. Dan kita lihat bahwa pada sketsa desain ini ada 3 variabel yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu variabel kecepatan, variabel jarak, dan variabel ketinggian. Dan kita mengenal bahwa sketsa ini menunjukkan sebuah gerak parabola, dan memang sebenarnya gerak parabola itu adalah sebuah gerak adalah penerapan dari gerak free fall, ya, gerak free fall, gerak jatuh bebas, dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, bagaimana halnya untuk melihat itu? Sesudah kita menggambar desainnya, maka langkah berikutnya adalah merumuskan, mengformulasikannya. Tentu kita sudah tahu bahwa rumus untuk menentukan tinggi, karena tidak ada kecepatan dalam arah vertikal, itu sama dengan 0, maka dia berfungsi sebagai seolah-olah dia bergerak vertikal dengan tanpa kecepatan awal, sehingga kita katakan sebagai gerak jatuh bebas. Sehingga kita dapatkan persamaan bahwa H sama dengan 1/2 GT kuadrat. Katakan kita simpan persamaan pertama, ya. Kemudian karena kecepatannya adalah V dalam arah yang mendatar, searah dengan bidang permukaan tanah atau lantai, maka kita bisa dapatkan hubungan antara E sama dengan V kali T. Nah, apa yang terlintas di dalam pikiran kita bahwa dari persamaan 1 dan persamaan kedua itu dihubungkan oleh sebuah besaran yang namanya T. Ya kan, dihubungkan oleh besaran. Di persamaan 1 ada faktor T, dan di persamaan 2 juga ada faktor T. Nah, oleh karena itu kita mencoba mengubah persamaan 1 ini, ya. Tentu kita mencari T-nya itu menjadi T sama dengan akar, ya, berarti 2H per G. Oke, katakanlah ini persamaan 1 bintang-bintang. Nah, dari persamaan 1 bintang-bintang kita bisa substitusi ke persamaan 2, ya. Dari persamaan 1 bintang-bintang kita masukkan ke persamaan 2, sehingga kita dapatkan hubungan antara S V kecepatan dengan H 2H per G. Nah, inilah yang kita sebut sebagai rumus terakhir yang menghubungkan ketiga besaran. Oke, setelah kita membuat sketsa, kemudian kita langkah berikutnya adalah tahapannya, kemudian kita lakukan formulasi, ya. Bagian B jadi A sketsa, kemudian formulasi, kemudian bagian C baru tahap berikutnya adalah identifikasi variabel atau besaran. Jadi kita mengidentifikasi dulu yang mana kita ingin mau menjadikan sebuah variabel atau besaran yang diketahui, dan mana yang mau dijadikan sebagai besaran yang ditanyakan. Misalkan besaran yang kita inginkan, yaitu misalkan besaran yang ditanyakan, satu besaran yang ditanyakan misalnya ditanyakan adalah besaran S. Nah, ini adalah besaran, misalkan kita mengambil contoh misalnya besaran yang ditanyakan S. Apakah tidak boleh besaran kecepatan? Bisa juga, terserah yang mana, atau besaran terserah yang mana, pilih saja. Nah, kali ini saya hanya mengambil contoh
yang ditanyakan nanti dalam soal itu adalah besaran jarak atau S, ya, besaran jarak yang ditempuh diukur dari kaki meja. Nah, setelah kita mengidentifikasi besarnya, kemudian kita menentukan besaran yang diketahui. Nah, besaran yang diketahui yang mana? Nah, di sini yang perlu hati-hati. Jadi tidak seenaknya kita menentukan, saya mau menentukan V10, H1 karena G-nya kan sudah ditentukan sebesar 10 sekian-sekian, tidak. Jadi ada juga aturan-aturan main tertentu berapa besar nilai dari besaran yang akan kita tentukan untuk dijadikan sebagai besaran yang diketahui. Nah, yang pertama kita harus mencari itu adalah bagian ini, ya. Jadi saya bikin dulu catatan. Bagian ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Kenapa? Karena dia berada dalam akar. Berarti H yang paling pertama kita harus tentukan. Jangan sampai ada yang menentukan, saya mau menentukan hanya sama dengan katakanlah sebesar 1 meter, ya, sebesar 1 meter. Jadi kalau misalnya sebesar 1 meter, saya ganti buat catatan dulu sini, ya. Sebesar 1 meter, 2 kali 1 berarti 2/10. Akibatnya akar 0,2. Nah, ini akar 0,2 bagi peserta didik itu sedikit agak bingung. Jadi kita upayakan bahwa di dalam setiap contoh soal yang kita berikan sedapat mungkin mengurangi aspek-aspek matematis ataupun mengurangi aspek-aspek penghitungan dengan menggunakan kalkulator. Nah, ini 0,2, ya. Jadi tidak cocok. Jadi yang cocoknya berapa? Misalnya kita pilih katakanlah 5 meter, ya. 2 kali 5 bagi 10, ya. Kita pilih hanya 5 meter. 2 kali 5 bagi 10. Nah, ini hasilnya sama dengan 1. Berarti hasilnya sama dengan 1 second. Secara matematis oke. Bisa kita cocok. Artinya kita tanpa menggunakan kalkulator, nilainya bisa kita tentukan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah hanya ini yang 5 meter. Karena di dalam soal sketsa itu yang digambarkan adalah meja. Tentu saja tidak ada meja yang tingginya 5 meter. Ya. Berarti itu tidak sesuai dengan konteks. Nah, ini. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kita harus selalu pikirkan, bahwa di dalam mengembangkan soal maupun contoh soal maupun soal latihan, di dalam penentuan nilai dari sebuah besaran itu perlu hati-hati di dalam menentukannya. Jadi tidak seenaknya juga kita menentukan nilai-nilainya, karena kita harus melihat juga dari kondisi konteksnya. Apakah betul ndak ada meja yang tingginya sama dengan 5 meter? Berarti tidak cocok. Nah, oleh karena itu saya langsung saja saya berusaha saya sudah catat bahwa yang cocok untuk itu H adalah 1, nah kalau H kita ambil 1,25 meter, ya, bagi 10. Berarti berapa ini? 2,5 bagi 10 akar berarti sama dengan 2,5 bagi 10, 0,25. Akar 0,25 adalah 0,5 detik. Nah, berarti ini sudah sesuai. Pertama, dari segi matematis bisa kita operasikan tanpa menggunakan kalkulator, yaitu dengan hasilnya adalah 0,5 apabila kita pilih H 1,25 meter. Dan tinggi meja sebesar 1,25 meter memang sudah sesuai dengan kenyataannya, karena rata-rata tinggi meja ya berkisar 1,5 sampai 1,0. Jadi macam-macamnya. Oke. Oleh karena itu sudah cocok. Dengan demikian kita pakai H 1,25
bagi 10 sama dengan 0,5 second. Berarti kita sudah menentukan. Jadi saya buat dulu di sini kotak. Berarti H kita sudah tentukan sama dengan 1,25 meter. Ya. Jadi kita sudah menentukan H 1,25 meter. Nah, setelah kita tentukan H 1,25 meter di mana hasilnya 0,5 detik, maka langkah selanjutnya kita tinggal ambil S untuk menentukan titik V karena S yang mau ditentukan. Jadi S tinggal kasih masuk V dikali 0,5 kali kecepatan V. Nah, berapa nilai kecepatan yang kita inginkan? Apakah 10 meter per second? Ya, berarti kalau 10 meter per second jaraknya 5 meter. Bukankah itu ya relatif juga agak kejauhan, ya tidak ada masalah. Bisa juga 0,5, kecepatannya bisa juga sama dengan 5, bisa juga 10, asal jangan sampai 20 ya, karena agak-agak melenceng dari konteks. Kalau kita pilih kecepatan balok itu sama dengan 20, tapi kalau 10 masih oke. 10 itu berarti jarak 5 meter ya. Yang paling aman sebenarnya, yang paling aman ya bisa kita tentukan misalnya V-nya sama dengan 4 meter per second. Jadi seolah-olah hanya didorong saja dengan kecepatan 4 meter per second, sehingga jaraknya itu 0,5 kali 4 sama dengan 2 meter. Berarti S-nya sama dengan 2 meter. Nah, S sama dengan 2 meter, ini yang disebut dengan kunci jawaban. Oke. Nah, dari sini kita sudah bisa tentukan. Dengan demikian, untuk kecepatan V kita pilih adalah 4 meter per second. Nah, saya bikin segi 4 ya. Saya bikin segi 4. Dengan demikian, berdasarkan sketsa desain, formulasi, kemudian identifikasi variabel dan seterusnya, maka kita sudah bisa menentukan nilai-nilai variabel besaran-besaran, yaitu H 1,25, V 4,3, dan terakhir ini adalah kata kunci jawaban yang akan ditanyakan. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan itu, tahap berikutnya yang bagian D, menyusun soal. Jadi bagian D adalah berikutnya adalah menyusun soal ya. Nah, saya cantumkan dulu variabel-variabel yang kita ketahui, yaitu pertama tinggi meja H sama dengan 1,25 meter, kemudian kecepatan balok katakanlah 4 meter per second, kemudian ada juga yang sudah diketahui itu G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat, dan yang ditanyakan adalah, nah ini yang sudah kita ketahui. Nah, bagaimana menyusun soalnya? Tentu dalam menyusun soal kita berpedoman pada sketsa yang telah kita buat ya. Nah sekarang saya perlihatkan soal, saya katakan dulu soal bentuk A ya. Nah, tentu kita bisa mengatakan bahwa sebuah balok ya, sebuah balok bergerak di atas meja yang licin dengan
kecepatan konstan. Katakanlah 4 meter per second. Gitu. Ya. Sudah. Jadi kita sudah buat ini sudah dimasukkan. Balok tersebut meluncur hingga mencapai lantai, ya, lantai sejauh S dari kaki. Nah, udah. Jadi sudah masuk S-nya, sekarang tinggal hanya. Biasanya hanya kita menggunakan kata kunci jika tinggi meja adalah 1,25 meter dan G sama dengan 10 meter per second, maka tentukan besar S, nilai S, besarnya. Nah, ini ada contoh, ya, membuat soal. Jadi kita sudah dapat buat soalnya berdasarkan sketsa yang kita buat. Nah, selain, jadi kalau kita perhatikan di dalam soal ini, soal A ini versinya versi verbal menggunakan kata-kata. Nah, dan ada juga, jadi saya tulis ini versi, artinya dominan verbal, jadi versi verbal menggunakan kata-kata. Tetapi ada juga soal, saya buat lagi, misalkan gini, soal B, kemudian saya tulis, perhatikan. Nah, jadi ada gambar. Jadi kita buat gambarnya. Nah, sini ada balok. Nah, terus ini tingginya 1,25 meter. Ini S, ini V sama dengan 4 meter per second. Bisa juga dalam bentuk seperti ini soalnya. Jadi tidak perlu menggunakan kata-kata, langsung menggunakan gambar sketsanya. Langsung kita buat pertanyaannya, jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka tentukan nilai S. Bisa juga dalam bentuk seperti soal B. Gini. Jadi soal A dalam bentuk bahasa verbal, kemudian artinya dominan menggunakan kata-kata, sedangkan pada soal B menggunakan bahasa gambar. Jadi menggunakan bahasa gambar. Oke, jadi sudah bisa. Namun demikian, perlu saya jelaskan sedikit bahwa antara soal A dengan soal B itu memiliki perbedaan dari sisi peserta didik. Soal A itu sedikit lebih membutuhkan kemampuan lebih sedikit dibanding dalam menyelesaikannya dibandingkan dengan soal B. Mengapa? Karena soal A adalah soal yang dinyatakan dalam bentuk bahasa verbal. Nah, bahasa verbal ini masih membutuhkan kemampuan tersendiri untuk mentransfer di dalam pemikiran setiap peserta didik. Nah,
bahasa-bahasa verbal inilah yang sebelum mereka kerjakan maka dia harus transfer ke dalam bentuk bahasa gambar. Nah, prosesnya ini membutuhkan kemampuan berimajinasi. Oleh karena itu bahasa verbal dari sisi kualitas sedikit agak lebih tinggi tingkat kesulitannya dibanding soal B. Meskipun dari sisi konten kedua-duanya adalah sama. Oke, itu penjelasan tentang bagaimana menyusun soal untuk dua konten dengan tahapan-tahapan yang saya kemukakan. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa mengembangkan yang berikutnya kalau ada 3 konten. Jadi saya mencoba mengembangkan desain 2 konten yang kita sudah kita lihat. Nah, sekarang bagaimana kalau ada 3 konten, yaitu pertama tetap ini dengan menggunakan 1/2 GT kuadrat, kemudian E sama dengan V kali T, dan konten berikutnya adalah delta P1 sama dengan delta P2. Ini yang kita sebut dengan hukum kekekalan momentum. Berarti sudah ada 3 konten. Nah, tentu saja mengembangkan 3 konten ini itu juga terus terang saya katakan bahwa tidak bisa serta-merta kita langsung bisa mengembangkan 3 konten. Jadi harus bertahap dulu. Pertama dari 1 konten, kemudian kedua konten, kemudian ketiga 3 konten. Jadi harus bertahap. Supaya kenapa? Supaya soal yang kita buat memiliki tingkat kualitas yang cukup dan memiliki tingkat kemampuan berpikir di dalam menyelesaikannya. Kita lanjutkan lagi. Jadi yang akan kita kembangkan sekarang adalah soal yang memiliki 3 konten. Jadi saya kembali dulu ke persoalan 2 konten tadi, di mana ada balok di bibir sini, kemudian serta-merta kita tulis bahwa kecepatannya 4 meter per second, ya. Kemudian hanya sama dengan 1,25 meter, maka tentukan S-nya berapa. Nah, ada satu hal yang menarik sebenarnya. Selama ini kita sering membuat soal yang begitu langsung. Jadi misalkan tadi yang saya katakan langsung itu seperti ini. Sebuah balok bergerak di atas meja yang licin dengan kecepatan konstan 4 meter per second. Itu kan namanya tiba-tiba langsung saja kita menyatakan bahwa kecepatan balok itu adalah 4 meter per second. Tetapi kita jarang menuliskan apa yang menyebabkan balok tersebut bergerak. Akan gitu, maka kita harus mengaitkan persoalan balok ini dengan besaran yang lain. Nah, salah satu contoh kaitan antara balok yang ini dengan besaran yang lain itu adalah berkaitan dengan konten hukum kekekalan momentum M1 V1 sama dengan M2 V2 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Jadi kita berusaha mencari penyebab balok ini bergerak ke bawah. Nah, salah satu caranya biasanya orang mengambil balok ini dipukul, ya, sedemikian rupa sehingga dia bergerak pada saat dia menumbuk kecepatannya tertentu, sehingga balok ini akan turun ke bawah. Nah, berkaitan dengan persoalan momentum, banyak yang bisa kita kembangkan. Jadi saya buat dulu sketsanya. Ya,
utamanya dalam rangka mencari penyebab balok ini bergerak. Jadi bisa juga kita buat desainnya. Nah, ini katakanlah ada balok, katakanlah ini licin, di sini juga ada balok. Kita katakan ini M1, ini M2. Balok ini didorong ya dengan kecepatan V1. Nah, sehingga ini berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi bisa dilakukan dengan cara tersebut menggunakan momentum. Kemudian bisa juga kita gunakan dengan prinsip momentum. Tapi di sini kita gantung dengan sebuah bandul. Kemudian kita pasang katakanlah sesuatu yang memiliki ketinggian katakanlah H ya. Nah, ini yang menyebabkan balok bisa itu cara yang kedua, sketsa yang kedua. Jadi bisa kita menggunakan prinsip hukum dengan menggunakan bandul matematis, dan bisa juga kita gunakan balok ini ditembak dengan sebuah peluru. Jadi bisa pula ditembak dengan sebuah peluru. Jadi ya sesungguhnya pengembangan soal 3 konten itu banyak sekali variasinya, banyak sekali macamnya. Jadi makin banyak konten yang ada di dalamnya, maka peluang kita untuk mengembangkan soal itu makin banyak. Jadi sekali lagi, untuk 3 konten dalam rangka mencari penyebab apa yang menyebabkan dia bergerak ke bawah oleh benda M2, katakanlah M2 di sini ya. M2. Nah, ini katakanlah ini M1, ini M1 ya. Penyebabnya itu pertama bisa karena proses tumbukan. Ini juga semua proses tumbukan. Jadi ini bisa penyebabnya pertama karena ada balok yang lain menumbuk ini. 1, bisa juga karena ada bandul yang menumbuk ini. 2, dan yang ketiga ada peluru yang menumbuk ini. Ya. Jadi banyak. Nah, di dalam setiap ini pun juga banyak yang bisa kita kembangkan. Bisa saja kita mengatakan bahwa terjadi tumbukan lenting sempurna antara M1 dengan M2 ya, terjadi tumbukan sebahagian, bisa juga terjadi lenting tidak lenting sama sekali. Jadi macam-macam. Jadi ada 3 variasi-variasi yang bisa kita kembangkan. Demikian pula halnya yang di sini bisa kita kembangkan terjadi tumbukan lenting sempurna ini. Dan kalau yang ini bisa juga terjadi bahwa peluru itu bersarang di dalam balok, bisa juga peluru itu terpental, atau bisa juga peluru itu tembus. Jadi sekali lagi ini bisa membuka wawasan kita bahwa ternyata di dalam mengembangkan soal-soal itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang saya mau katakan sebenarnya kata kuncinya adalah kita harus pertama menguasai materinya, kemudian kita menguasai langkah-langkah di dalam pengembangan soal tersebut. Nah, dari ketiga kasus ini, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, maka saya akan memberikan contoh bagaimana mengembangkan 3 konten dengan menggunakan kasus peluru. Jadi saya ambil kasus peluru. Oke. Tetapi di dalam kasus peluru ini ada 3 hal yang bisa muncul. Pertama, peluru terpental, jadi tidak tembus ya, tidak tembus. Terjadi tumbukan saja tapi terpental. Bisa kasusnya itu, bisa kasusnya peluru bersarang dalam balok, dan yang ketiga peluru tembus. Saya kira makin ke sini maka tingkat kesulitan soal itu semakin tinggi ya. Nah, oke. Nah, di antara saya sudah pilih bagian 3 yang akan saya kasih contoh pengembangannya. Nah, di antara ketiganya ini maka yang saya pilih adalah bagian kedua, yaitu
di mana pada saat peluru menembakkan balok, peluru itu bersarang di dalam balok. Artinya apa? Peluru dan balok akan bergerak secara bersamaan sampai ke bawah. Nah, itu gambaran sketsa yang akan kita buat. Dan terus terang saya katakan bahwa ini sangat menarik. Ada beberapa soal yang bisa kita buat. Kemudian oleh karena itu dari beberapa soal ini ada yang bisa kita jadikan semacam satu contoh soal, ada yang kita bisa jadikan semacam satu soal latihan, ada yang bisa kita jadikan sebagai soal tugas, dan ada bisa kita jadikan sebagai soal esai. Kenapa? Untuk memudahkan. Jadi soal itu sebenarnya banyak yang bisa kita kembangkan. Baik, sesuai dengan tahapan-tahapan pengembangan, maka tahap pertama saya bikin desain, ya. Itu yang tadi rancangannya itu hanya rancangan rancangan sementara, dan ini kita sudah menetapkan desainnya, yaitu ini ada meja, kemudian ada ada balok, di sini ada peluru. Nah, ini dalam kondisi T sama dengan 0. Ini bidang lantai, katakanlah ini lantai. Nah, pada saat setelah tumbukan, peluru bersarang. Jadi katakanlah saya gambar di sini, gambar titik-titik. Nah, pelurunya bersarang. Ini saya sudah tumbuhkan sehingga dia bergerak bersama. Nah, ya, berarti ini kita sudah ketahui tadi H. Kita sudah dapat. Jadi ini adalah S, maka ini adalah, katakanlah kalau ini sebutnya M1, ini M2, maka ini adalah V2 aksen. Ini adalah V1. V2-nya sama dengan 0 karena baloknya diam. Ya. Jadi ini kondisi pada saat bertumbukan. Ini kondisi setelah Nah, apa yang kita lakukan? Tentu saja setelah kita membuat sketsanya, maka langkah berikutnya kita melakukan apa? Kembali lagi formulasi atau merumuskan. Jadi tentu saja kita harus merumuskan terlebih dahulu sketsa ataupun desain yang telah kita miliki. Nah, hubungan antara V2, jadi bukan V lagi ya, V2 S dengan H tadi kita sudah rumuskan. S itu sama dengan, jadi V2 aksennya, jadi bukan lagi V2 aksen sama dengan 2H. Nah, ini tadi katakanlah saya sebutnya sebagai persamaan 1, 2, 3 ya, ini ya. Nah, kemudian setelah kita tahu, maka langkah berikutnya kita memformulasikan untuk keadaan sebelum tumbukan. Jadi yaitu sebelum tumbukan kita dapatkan M1 ya kali V1. Nah, M2 kita tulis dulu rumus umumnya, M1 V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Nah, V2 sama dengan 0 karena dalam kondisi diam ya, sehingga yang muncul tinggal M1 kali V1. Karena V2 bergerak bersama antara balok dengan peluru, maka V2 aksen sama dengan V1 aksen, kita sebutnya saja V ya. Kita sebutnya saja V. Jadi V2 aksen sama dengan V1 aksen sama dengan V. Sehingga karena V1 sama dengan V2, maka kita bisa tulis M1 ditambah M2 per V. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan 4 atau
kita sederhanakan dulu dalam bentuk V, ya. Kita sederhanakan dulu dalam bentuk V karena jadi yang di sini bukan V2. Jadi persamaan 3 ini sudah berubah. Saya tulis ulang dulu. Persamaan 3 sudah berubah menjadi S sama dengan V 2H per G, ya, sesuai dengan aturan yang kita sudah buat. Kemudian ini kita ubah, V sama dengan, ya, M1 ditambah M2 kali V1. Nah, ini katakanlah persamaan 4 dan ini persamaan 5. Jadi kita belum menentukan nilai-nilai variabelnya. Kita masih dalam tahap merumuskan. Nah, di sini ada V, di sini juga ada V. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa S itu sama dengan M1, kemudian M1 ditambah M2, ya, M1 ditambah M2, M1 ditambah M2. Nah, kita ganti dengan, kemudian saya kali dengan V1, kemudian akar 2H per G. Nah, kita sudah dapat formulasinya. Ya, ini adalah formulasinya. Misalkan kita pilih, kemudian saya tulis dulu bagian ketiga. Setelah formulasi, kemudian bagian berikutnya adalah tahap identifikasi besaran. Nah, kita mencoba mengidentifikasi besaran. Katakanlah kita tetapkan saja bahwa S itu adalah besaran yang katakanlah ini besaran yang ditanyakan. Jadi ini adalah besaran yang nah, ini adalah S. Jadi S adalah besaran yang ditanyakan. Nah, sekarang kita ingin menentukan besaran yang diketahui, ya. Tentu sekali lagi ini berpedoman pada kasus yang kedua tadi. Untuk dua konten kita sudah pilih, jadi khusus untuk ini 2H per G, ini nilainya 0,5 karena hanya sama dengan 1,25 A. Berarti kita sudah dapatkan besaran yang diketahui. Ini besaran yang ya. Nah, setelah kita mengetahui besaran yang diketahui adalah 0,5 detik, ya. Untuk H 1,25 dengan G sama dengan 10. Untuk itu kita tinggal masukkan nilai ini 2H per G sama dengan 1,25. Sehingga kita dapatkan tersisa S sama dengan M1, kemudian M1 ditambah M2. Nah, ya. Kemudian ini ada 0,5 kali V1. Ya. Nah, ada M1, ada M2, dan ada V1. Maka silahkan dipilih. Nah, hati-hati di dalam menentukan M1. Ini ada faktor tambah. Ya. M1 itu adalah massa peluru, tentu massanya lebih kecil. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa sebuah peluru, katakanlah peluru senapan angin, massanya 1 kg. Itu kan tidak akan mungkin, ya. Tidak akan mungkin kita menggunakan massa peluru 1 kg. Jadi paling banter massa peluru yang kita bisa gunakan katakanlah 10 gram. Ya, 10 gram. Nah, M2-nya itu adalah massa balok. Nah, usahakan M1 ditambah M2 itu menjadi sebuah bilangan-bilangan yang mudah untuk sebagai bilangan yang mudah untuk sebagai pembagi. Nah, maka kita gunakan M2 sama dengan 990
gram. Kenapa? Supaya M1 ditambah M2 sama dengan 1000 gram. Nah, berarti kita sudah dapat lagi satu yang diketahui M1-nya, kemudian M2-nya sudah didapatkan lagi, yaitu M2-nya sama dengan 990 gram. Oke. Nah, berikutnya setelah kita ketahui, kita masukkan angkanya itu tadi. Berarti M1 10 gram. Jadi M1 10 gram itu berarti 10 kali 10 pangkat minus 3. Ya. 10 kali 10 pangkat minus 3. Karena kita nyatakan dalam satuan kilogram. Yang dibawa 10 gram ditambah 990 itu kan sama dengan 1000 gram. Itu sama dengan 1 kilogram. Ini kilogram, ini kilogram. Kemudian kali 0,5 V. Ya, dikali dengan 0,5 V sehingga kita dapatkan ini sama dengan berapa itu? Setengah berarti 5. Jadi kita dapatkan 5 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Nah, kali V. Ini adalah kecepatan V1 ya, kecepatan peluru. Oke. Nah, kecepatan peluru itu tidak mungkin kita katakan kecepatan peluru 10 meter per second. Nah, biasanya kita gunakan kecepatan peluru itu adalah sekitar 100-an meter per second atau 200 meter per second. Jadi silahkan mau pakai 100 meter per second, bisa juga mau pakai 200 meter per second, bisa juga. Ya, 200 meter per second. Nah, misalkan kita pilih V1-nya, katakanlah dengan kecepatan kalau 100 ya, 100 kita pilih 100 meter per second. Oke. Jadi sudah kita mengetahui, maka kita dapatkan S-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat 2 ya, sama dengan 0,5 meter. Berarti jarak jatuhnya sama dengan 50 cm dari bibir meja. Nah, ini yang menjadi kunci jawaban. Dengan demikian sudah kita mengetahui variabel-variabel yang diketahui. Pertama, H sama dengan 1,25 meter. Oke. Kemudian M1 sama dengan 10 gram. Ini peluru, massa peluru. M2 sama dengan 990 gram. Jadi ini massa peluru, ini massa balok ya. Kemudian kecepatan peluru sama dengan 100 meter per second. Ini namanya kecepatan peluru yang keluar dari larasnya. Dan yang ditanyakan adalah S-nya. Nah, setelah kita mengetahui besaran-besaran yang diketahui maupun besaran-besaran yang ditanyakan, dan termasuk juga G sama dengan 10 meter per second kuadrat sudah diketahui, maka langkah berikutnya D adalah menyusun soal berdasarkan keterangan-keterangan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, untuk bahagian D, saya persilahkan kepada pembelajar atau siapapun yang mendengarkan video ini coba merancang sendiri, menyusun soal sendiri berdasarkan keterangan-keterangan yang didapatkan. Nah, apakah mau disusun dalam bentuk soal verbal? Bisa, mau juga dibuat dalam bentuk soal gambar. Akan tetapi dalam bentuk soal gambar untuk contoh soal ini masih perlu ditambahkan sedikit bahasa kata-kata, tapi tidak sebanyak untuk soal A. Ya, jadi silahkan sebagai latihan mungkin
bisa saudara-saudara mengembangkan kembali, menyusun soalnya berdasarkan informasi-informasi ataupun keterangan-keterangan yang telah kita dapatkan. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan tentang bagaimana mengembangkan soal, contoh soal, mengembangkan soal latihan, soal tugas, bahkan soal evaluasi yang sangat-sangat diperlukan dalam proses pembelajaran fisika. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.